so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Hajj Muhammad Haji, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jailani Haji selaku Ketua Yayasan Islam Syukriya, segenap pengurus DKM Masjid Syukriya, jamaah salat subuh, para ujah salat asatid, Bapak Ibu yang berada kita semua. Amin. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Al-Hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita kali ini pada tanggal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli wa Jataba wa Habibi Murtadha Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallif hadal kitab nafa'anallahu ta'ala fi 'ulumihi fid dharaini thumma al-fatihah khususan muassis hadhil ma'ahid yang jamak bersyukur min hadijah anallaha tabasyahu bil maqdirati wa rahmah syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada qala naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamil fikhi laysa bifaqih salasun la yughallu alaihinna qalbu mri'in mu'min ikhlasul amal lillah wal munasahatu wa munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna du'a'ahum yuhitu min waraihim. Rawi Ibnu Bazzar fi Sunani. Wallahu a'lamu bi muradihi, bermula dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika haji wada, haji terakhir, hari Jumat, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, maqalati fawa'aha, sebab dia mendengar ucapanku kemudian dia memahaminya. Berarti ucapannya itu banyak karena pakai domirnya muannas, yaitu hadis Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar kemudian hafal kemudian memahaminya. Farubba hamilil fikhi laisa bifaqih, kemudian farubba di sini berapa banyak orang yang membawa atau paham fikih tapi tidak mengerti fikih. Salasun la yuqallu alaihinna qalbun bi'in mu'min. Kemudian disebutkan lagi 3 perkara yang karenanya hati seorang mukmin tidak akan ditimpa penyakit dengki. Apa kata Nabi? Ikhlasul amalillah, orang yang ikhlas beramal karena Allah. Wal munasahatu li a'immatil muslimin, orang yang suka memberikan nasihat kepada para pemimpin muslimin. Waluzumu jama'atihim,
orang yang tetap berpegang teguh kepada berjamaah, fa inna du'aahum yuhitu min waraihim, karena sebab doa mereka mengelilingi mereka dari belakang. Wallahu a'lamu bimuradihi. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'ah nadara wa nadarahu wa antadarahu. Allah akan membaguskan wajah seorang yang mendengar ucapanku. Dia mengenal hadis-hadis Nabi, mendengar hadis-hadis Nabi, fawa'ah, kemudian dia paham, kemudian dia apa? Nadarahu, maka orang itu akan diberikan nikmat. Bisa dibaca tasdid an-nadaratu. Artinya apa maksudnya? Mereka yang mendengar, kemudian dia hafal, kemudian dia paham. Di sini Allah akan memberikan akhlak dan kedudukannya, sebab mendengar ucapanku lalu dia memahaminya. Sami'a maqalati fawa'aha. Dia mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalnya dan memahaminya. La yagullu alaihina. Kemudian kalimat ikhlal. Kita ngupas lughatul hadis dulu. Ikhlal itu artinya khianat dalam segala hal. Kalau dalam hadis ini dibaca la yughallu alaihinna, maka orang itu sebab mendengar ucapan Nabi kemudian dia paham dan mengamalkannya, orang itu akan dijauhkan daripada diantaranya sifat dengki. Maksudnya apa? La yaghillu di sini. Ai la yughallu. Hatinya tidak dirasuki oleh kebencian yang mengeluarkan daripada kebenaran. Orang ketika orang itu mempelajari atau mendengarkan hadis Nabi, kemudian dia paham, hatinya itu tidak akan ada kebencian, melainkan yang keluar dari hatinya itu adalah kebenaran. Bisa dikatakan ya gilu tanpa tasjid. Contoh, la yaqilu kainan alaihinna qalbu muslim, qalbu mukmin. Hati orang mukmin tidak akan tertimpa khianat dan dengki dengan adanya 3 hal. Nah, di sini dilanjutkan sama Nabi. Salasun la yughallu alaihinna qalbu mri'in mukmin. Ada 3 perkara. Buat siapa? Orang yang karenanya dia mengikhlaskan amal, memberikan nasihat kepada pemimpin, berpegang kepada berjamaah, orang itu tidak akan terkena penyakit iri hati atau dengki. Jadi la yaghillu aw la yughallu alaihinna qalbu mu'min, ini diartikan, ini artinya tabsyir atau kabar gembira atau doa dari Nabi. Apa doa dari Nabi? Dari hadis ini, bahwa orang yang mempelajari, orang yang menyampaikan hadis Nabi akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ini sebab sami'a maqalati fawa'ah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, sami'a maqalati fawa'ah. Sebab itu makna di sini orang mendengar ucapan Nabi kemudian dia memahaminya. Jadi hadis Nabi ini menekankan, para muhaddisin mengatakan, orang yang mempelajari hadis bukan hanya menghafal saja. Akan tetapi orang yang mempelajari hadis, orang itu juga harus paham
mendalam terhadap ajaran Islam. Sebab kalau kita baca retellus aja, kalau nggak paham, kaku nanti. Artinya apa? Seorang itu harus ada guru. Kemudian dikatakan lagi makna masami'a maqalati fawa'aha, diartikan atau ditafsirkan orang menyampaikan. Dia sebab mendengar hadis Nabi, kemudian dia sampaikan, dia hafal, dia paham. Artinya apa? Orang itu disampaikan atau menyampaikan apa yang dia dengarkan kepada yang lain. Makanya itu para sahabat itu begitu semangat. Semangatnya gimana? Mereka ketika dapat satu hadis dari Nabi disampaikan kepada sahabat yang lain. Langsung. Ada yang nggak ngaji misalnya atau nggak sempat hadir. Ini kemarin pengajian dari si Anu begini-begini. Dari Rasul begini-begini. Langsung. Sami'a maqalati. Dia mendengar ucapanku. Fawa'aha, apal. Makanya para sahabat ada yang langsung apal. Ada juga yang diapalin dulu. Makanya ada yang namanya thariqatu tahammulil hadis. Tahammulil ada wal hadis. Dalam ilmu mustalah. Ada bagaimana orang itu menyampaikan atau menerima hadis. Kenapa dibilang sami'ah? Sebab derajat hadis yang paling tinggi itu dengan metode sami'ah. Apa artinya sami'ah? Mendengar. Jadi kalau kita mendengar hadis Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti derajatnya tinggi. Kenapa? Sahabat yang mendengar hadis dari Nabi langsung hafal. Berarti kan cerdas. Mendengar langsung hafal dan sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, kemudian dia sampaikan. Makanya pantas kalau kata Nabi, sebaik-baik masa itu masa aku. Kemudian sesudahnya summalladzi yali, falladzi yali. Kemudian sesudah dan sesudahnya. Berarti apa? Di masa Rasul itu paling kuat Islam itu. Mereka mendengar hadis Nabi, langsung dihafal, langsung disampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau sekarang kan enggak. Hafal aja belum tentu langsung hafal. Kita ngapalin dulu. Udah ngapalin kita mau sampaikan kemana? Kalau dulu enggak seperti itu di masa Nabi. Mereka mendengar langsung dihafalkan. Sehingga pesan Sayyidina Ali, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Namun ketika menyampaikannya pun harus sesuai, jangan sampai ada mendustakan perkataan Nabi. Kayak kita nih. Kita ingin menyampaikan hadis. Ini hadis Nabi tadi ngaji kayak begini. Gimana caranya? Supaya kita nggak dusta sama Nabi. Sebab kalau kita dusta sama Nabi, ini bukan perkataan Nabi, dibilang perkataan Nabi. Faliyatabawa maq'adahu ilan nar, kata Nabi. Maka silakan engkau duduk tempat duduknya di neraka atau tempatnya di neraka. Siapa? Orang yang mendustakan perkataan Nabi. Padahal bukan hadis, dia bilang hadis. Bagaimana biar kita nggak terjadi dusta? Kita masukin kalimat allazi ma'nah. Kurang lebih artinya kayak begini hadisnya. Nah, jadi kita nggak melakukan dusta kepada perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, farubba hamilil fikhi laisa bifaqih. Ini seperti obat. Sebab banyak orang yang udah hafal. Mendengar perkataan Nabi kemudian dia hafal. Sehingga dilanjutkan farubba hamilil fikhi laisa lahu bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia bukan ahli fikih. Nah, ini artinya apa? Ini tanbih dari Nabi. Seorang ahli fikih
Tidak cukup apal ayat dan hadisnya aja. Tidak cukup. Ini isyarat bahwa tidak semua orang yang mempelajari ahli fikih itu orang yang memahami, orang yang mengamalkan dengan baik. Namun ada kalanya orang yang mempelajari ilmu fikih ada potensi melakukan kesalahan dalam pemahaman dan juga pengamalan hukum Islam. Makanya ada syarat orang mau menjadi ahli fikih. Ada syarat muhaddisin, ada syarat mufassirin, ada syarat menjadi ahli fikih. Jadi kalau orang baru apal ayat, apal hadis, itu belum cukup dikatakan ahli fikih. Sebab masih ada potensi salah, masih ada potensi beda pemahamannya. Jadi harus lebih dalam lagi. Apa syaratnya di sini? Dia menguasai ilmu agama. Tahu bahasa Arab, tahu nahwu shorof, tahu ilmu balaghah. Kemudian memahami seluruh ayat Al-Qur'an, ayat 5 munasabah 5 qoblaha, munasabah 5 ba'daha. Apa arti munasabah atau ilmu munasabah? Tahu ayat yang sebelumnya diturunkan seperti apa korelasi dengan ayat sebelumnya, munasabah 5 ba'daha. Dia juga tahu korelasi dengan ayat yang sesudahnya, tahu asbabun nuzul, paham seluruh ayat Al-Qur'an, tahu nasikh, tahu mansukh. Sehingga apa? Dia tahu mana yang menghapus, mana yang dihapus hukumnya, tahu musyabahat dalam ayat sesudah dan sebelumnya, mengetahui pengertian tentang hadis, asbabul wurud, ilmu takhrij hadis, ilmu rijal, mustalahul hadis, banyak. Jadi nggak cukup. Seorang hanya baru apal aja, dia dikatakan ahli fikih atau ahli hadis. Belum cukup. Jadi bahkan sampai yang lebih tinggi lagi, sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu ada lagi. Mu'an'annya. Misalnya Ustadz Nahwan ngaji sama salah satu ulama hadis yang sekarang masih ada di Indonesia, itu Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Itu banyak hadis-hadis beliau sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi ketika kita mengambil hadis dari Rasul, ingin sampai sanadnya kuat ke Rasulullah, ada mu'an'annya. An Abi Hurairah, terus sampai ke Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani, Syekh Yasin sampai lagi ke gurunya, Syekh Yasin sampai lagi ke Syekh ini, Syekh Anu, terus sampai ke muridnya yang masih ada. Misalnya siapa? Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari masih ada. Sampai itu sanadnya kuat kalau kayak begitu. Jadi ada yang namanya tabakhur pendalaman. Bukan hanya ilmunya tapi sama orangnya kita langsung sampai sanadnya. Jadi itu berat. Gak semudah yang kita bayangkan. Nanti ngelihat lagi seperti apa sanad mendapatkan ijazahnya itu. Ijazahnya bab jenggot. Menyampaikan atau menerima hadisnya pun gak sembarang hanya dibaca. Yang mau menerima hadis paling kagak kudu punya jenggot walaupun cuma 3 lembar. Yaltahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki jenggot, memegang jenggotnya. Orang yang menerimanya pun kudu punya. Walaupun cuma 3 lembar, 2 lembar. Sampai seperti itu. Atau bab puasa, misalnya puasa sunnah. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak? Atau kita dengar nada Imran, semoga Allah membaguskan wajahnya. Orang yang mendengar hadisku atau ucapanku, fawa'aha. Dia mendengar, dia juga hafal. Jadi artinya apa? Allah memaknakan Allah membaguskan wajahnya. Ini diartikan seorang yang
mendapatkan hadis, mendengar hadis, kemudian dia hafal dan dia paham, ini Allah akan membaguskan mukanya. Apa arti membaguskan mukanya? Ini diartikan Allah berikan keindahan. Allah berikan kecemerlangan. Allah berikan cahaya pada wajahnya. Maksudnya apa? Allah memberikan cahaya ilmu. Bukan mukanya bercahaya pakai pelembab yang mahal atau yang bikin mengkilat, bukan. Tapi cahaya itu cahaya ilmu. Kenapa? Karena pemahaman yang baik kepada orang yang mempelajari hadis serta mengamalkannya. Jadi orang yang sudah mendapatkan hadis, dia ngaji hadis, dia hafalin, dia paham, dia amalin, maka sebab itu Allah akan berikan keindahan, kecemerlangan, cahaya di mukanya. Artinya cahaya di sini Allah berikan cahaya ilmu. Wa farubbaha minil fikih laisa bibaki. Dijelaskan lagi dalam hadis ini kata Nabi, berapa banyak orang yang membawa fikih atau mempelajari ilmu fikih tetapi dia tidak mengerti itu fikih. Ini hadis berupa tanbih. Apa itu tanbih? Tanbih ini peringatan, menyinggung kenyataan tidak semua orang yang belajar fikih itu benar-benar memahami agama secara mendalam. Jadi nggak semua. Sehingga ada tobakot. Apa tobakot? Tingkatan orang yang faqih atau ahli fikih. Yang pertama, ada orang itu dikatakan ahli fikih. Dia hanya sekedar menghafal dalil-dalil, tapi nggak memahami makna hikmah yang terkandung di dalamnya. Makanya disimpulkan sama Nabi waktu itu ketika Mu'az bin Jabal mau dikirim ke Yaman. Kata Nabi, bima tahkum, Mu'az, bagaimana kamu menghukum kalau kamu berarti berada di Yaman? Kata Mu'az bin Jabal apa? Saya akan berhukum kepada Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, saya akan berhukum kepada hadis Nabi. Kalau nggak kepada hadis Nabi, saya akan kumpulkan dari Al-Quran dan hadis, saya akan simpulkan. Kalau dari itu juga nggak ada, babi arah, maka dengan pendapat saya yang tidak lepas daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari sini disimpulkan, orang itu paling kagak tahu masodir, sumber hukum Islam. Apa sumber hukum Islam? Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga kiasnya dia paham. Kemudian ada juga, bisa jadi ini tanbih. Ada juga yang salah dalam memahami dalil dan mengamalkannya. Inilah disebutkan parubba hamilil fikhi laisa bifaqih. Ada juga yang salah dalam memahami dalil dan mengamalkannya. Inilah disebut orang yang membawa fikih tapi tidak paham dengan ilmu, tidak faqih. Dia tidak faqih atau tidak paham dengan fikih. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyimpulkan para ulama hadis bahwa hadis ini penting memahami dalam mempelajari agama. Tidak cukup menghafal, tapi harus paham dan mengamalkan dengan benar. Jadi nggak cukup hafal aja. Setelah hafal, paham, baru setelah itu diamalkan. Salasun la yughallu alaihina qalbu mri'in mu'min. Sehingga ada 3 perkara yang karenanya hati seorang mukmin tidak ditimpa oleh dengki. Maksudnya apa? Seorang mukmin tidak akan ditimpa dengki sebab dengki adalah penyakit hati yang dapat merusak, sebab dengki ingin memindahkan nikmat seseorang agar berpindah kepada dirinya.
Apa sebabnya? Sebab orang mempelajari atau memahami agama dengan benar. Apa 3 perkara itu yang menyelamatkan seseorang dari penyakit dengki? Nah, di sini kata Nabi, ikhlasul amal lillah. Orang itu mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini mengingatkan penting keikhlasan dalam beramal. Dalam semua perbuatan, artinya semata-mata karena Allah dalam beramal. Sebab repot atau disayangkan kalau kita mengamalkan atau mengamal amal soleh, kita masih ingin dipuji, masih ingin dilihat orang. Berarti apa? Kita cuma ingin mengharap balasan dari orang. Kita ngaji, kita ibadah, tapi ingin dipuji, ingin diketahui orang. Itu sayang. Berarti apa? Kita cuma mencari pahala atau balasan dari orang. Apa balasannya? Berupa pujian. Ketika kita minta pahala dari Allah, nggak ada. Bisa jadi itu gugur. Bisa jadi itu berkurang. Makanya kita disuruh jaga. Wa munasahatul ya'immatil muslimin wa luzumi jama'atihim. Fa inna du'ahum yuhitu min wara'ihim. Kemudian memberikan nasihat kepada para pemimpin muslimin yang tetap berpegang teguh kepada jemaah mereka. Karena doa mereka mengelilingi dari belakang. Maksudnya apa? Pentingnya memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau kita sekarang menyampaikan nasihat, mungkin media kita itu kalau kepada para pemimpin susah. Ke wakil rakyat nyampein kagak didengerin. Ke pemimpin nyampein kita bisa jadi diusir atau ditangkap. Ya mungkin secara demo sekarang ini yang bisa menjadikan salah satu jalan. Walaupun disuruh di situ disebutkan atiullah wa atiur rasul. Memberikan nasihat kepada para pemimpin muslim. Kemudian dalam hadis ini waluzumu jama'atihim dan menjaga persatuan fa inna du'a'ahum yuhitu min waraihim. Sebab mereka memberikan nasihat, sebab mereka menjaga jamaah, sebab mereka merapatkan barisan dan persatuan dan menyampaikan doa. Inilah sebab inilah menjadi benteng atau pelindung bagi umat Islam, sebab doanya itu dikelilingi oleh mereka. Jadi kalau pemimpinnya adil, itu doa pemimpin kepada umatnya itu mujarab, mantap. Pernah Sayyidina Umar ketika lagi di Jabal Uhud itu sempat goyang. Ketika goyang sama Sayyidina Umar dibilang, Uhud diam. Di sini ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam tuh Uhud. Kenapa? Karena beliau pemimpin yang adil. Berani menyampaikan seperti itu. Uhud aja takut lagi goyang. Padahal Uhud gunung batu. Coba kalau kayak kita pemimpin, sanggup nggak menahan gempa bumi? Menahan longsor, banjir bandang. Datang masang badan. Banjir bandang berhenti. Saya pemimpin presiden yang adil. Bisa nggak pasang begitu? Kalau nggak adil saya celaka. Ada nggak? Belum ada. Itu pentingnya menyampaikan nasihat wal munasahatu li a'immatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Wa an Mus'ad ibnu Sa'id an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yansurullahu hadhil ummah bidu'i fiha bidu'a bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim
wa Imam Bukhari fi sahihi wa Imam Nasa'i fi sunani. Wallahu a'lamu bi muradihi, bermula dari Mus'ab ibnu Sa'id dari an Abi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah hadil ummah bid'a'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang yang lemah. Bidakwatihim, karena doanya, wa sholatihim, karena sholatnya, wa ikhlasihim, karena keikhlasannya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pertolongan Allah bagi umat ini sering sekali datang melalui doa. Jadi pertolongan itu dari Allah datang diantaranya melalui doa, melalui sholat, kemudian dan keikhlasan orang-orang yang lemah. Jadi 3 tuh. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, doa, amal yang dengan ikhlas, kemudian apa? Orang-orang yang lemah. Kenapa demikian? Orang lemah di sini orang yang doif. Kenapa mereka begitu cepat mengatakan doa cepat atau pertolongan itu cepat datang kepada kita? Karena orang-orang lemah itu cenderung memiliki hati lebih bersih daripada keterikatan dunia. Sehingga doa dan ibadah mereka lebih khusyuk dan ikhlas. Ini bisa kita rasakan ketika kita membantu anak yatim. Itu kata Nabi SAW, irhamul yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika talina qalbaka wa tudrik hajataka. Ini contoh. Kata Nabi, sayangin anak yatim. Wamsah ra'sahu. Anak yatim itu kan lemah. Nggak ada bapak. Yatim yang lemah. Sayangin anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usap kepalanya. Wa'at'imhu min ta'amika. Kasih makan sebagaimana yang kamu makan. Kita makannya ayam kampung, anak yatim kasih makan ayam anak kampung juga. Ayam kampung juga. Talina qalbaka. Makan di sini bukan berarti sebatas makanan, mungkin berupa materi, sekolahnya atau masa depannya. Talina qalbaka, yang demikian hajat kamu akan dikabul. Hati kamu yang keras menjadi lembut. Ini apabila kita punya hajat, kesulitan pengen cepat dikabul, itu dengan memberikan kepada yatim. Contoh. Jadi pernah di Maghribi itu Maroko, ada seorang dai. Dai ini bukan orang kaya, orang biasa dia. Mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu apa? Berangkat kamu ke Mekah. Umroh lah kalau kata kita. Temuin si Fulan. Rumahnya di sono. Sementara dia bukan orang yang beradab. Dai ini. Ada ya Allah. Orang yang menyampaikan agama Allah. Akhirnya apa? Gimana ya ini mimpi? Berat amat.
mau ke Mekah nggak punya uang, ngimpi lagi. Sama ngimpinya seperti itu. Suruh berangkat umroh, suruh ke Mekah, temuin si Fulan rumahnya di sono. Ajak ke masjid. Temuin aja dulu. Akhirnya apa? Dia jual tuh. Yang dia bisa cukupin untuk bisa ke Mekah. Dijual. Berangkatlah ke Mekah umroh pada saat itu. Setelah umroh, dia cari di mana alamat kampung ini. Alamat kampung ini adanya belah sono. Nggak disebutin kampungnya apa, nggak disebutin. Tapi kejadian itu belum lama. Setelah ditemuin, ternyata apa? Orang itu, kalau boleh kita bilang, dia sendiri mungkin berganjul atau rusak. Dibilang, saya ngimpi ketemu kamu, ketemu engkau, ketemu Rasulullah, cuma satu, suruh ngajak engkau ke masjid, sholat di Masjidil Haram di Mekah. Dia bilang, rumah saya memang dekat Masjidil Haram, tapi jangankan ke Masjidil Haram sehari-hari. Jumat aja saya masih sholat di luar. Kadang-kadang masih belang sholat saya. Tapi saya ngimpi kamu suruh ngajak kamu ke masjid. Emang kamu punya amalan apa? Saya orang yang tidak baik. Malu saya ke masjid. Saya masih suka minum, masih suka ninggalin sholat. Tapi saya kerja, nggak nganggur-nganggur amat. Dan setiap saya dapat gaji, separuh gaji saya kasih buat anak yatim. Dari pertama kali kerja. Ya udah kalau gitu mandi lah. Ayo mandi. Setelah mandi, diajak ke masjid sambil nangis. Ini saya disuruh sama Rasulullah ngajak kamu ke masjid dalam mimpi ini. Lalu apa? Sampai Masjidil Haram, sholat. Ketika lagi sholat, sujud nggak bangun-bangun, meninggal dunia di Masjidil Haram. Ini yang dibilang hadis Nabi. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku bersama orang yatim yang menyantuni anak yatim di surga. Hakada asyara bisababai wal wusta. Diisyaratkan, ditempelkan seperti dua jari. Masya Allah. Itu orang yang datang pertolongan Allah sebab dia itu suka nolongin orang yang susah atau yatim. Itu sampai seperti itu. Ternyata apa? Datang pertolongan Allah. Berupa apa? Berupa hidayah. Itu seperti itu. Innama yansurullah hadhil ummah bidu'ifiha. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kepada umat ini dari mereka orang-orang lemah. Apa maksudnya di sini? Innama yansurullah hadhil ummah. Maksudnya di sini menunjukkan bahwa pertolongan Allah kepada umat Islam secara umum dan penyebab datangnya pertolongan Allah itu tidak lepas dari mereka orang-orang yang lemah. Jadi kita sama orang yang lemah jangan nyepelein. Bisa jadi dia kita tolong, kita kasih sedikit, doa mereka itu yang membuat harta kita berkah. Atau mungkin sakit kita pengen cepat sembuh, obatin dengan sedekah, kasih sama orang yang lemah. Kita pengen punya hajat ini berat, udah solusinya bisa jadi dengan memberikan atau minta doa kepada orang-orang yang lemah. Gak mesti harus memberi. Syukur-syukur bisa memberi. Itu seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ridho Allah bisa jadi ada kepada orang du'afa. Jadi orang yang du'afa yang dianggap kecil. Bisa jadi Bapak ngasih ke orang yang susah sebab doa dari mereka itu
Bapak Ibu jadi orang yang sukses. Sebab doa dari orang yang duafa, sakit kita disembuhkan oleh Allah. Bisa jadi dijauhkan dari bala. Itu seperti itu. Innama yansurullahu hadil umma bidu'ifiha. Ini berarti bukan berarti orang yang kuat itu nggak mempunyai peran. Tapi hadis ini menekankan bahwa keberadaan orang lemah itu ibadah mereka, doa mereka itu lebih tulus. Karena dia nggak minta apa-apa, nggak mengharapkan apa-apa. Kan kalau kita doa barangkali masih ada embel-embelnya. Tapi kalau mereka doanya itu benar-benar ikhlas, tulus, karena nggak ada yang dia butuhkan, yang dia cari dari dunia. Sehingga itulah ketulusan itu, datangnya rahmat Allah. Ini perlunya kita menghargai mereka, orang-orang yang lemah. Bida'watihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Karena doa dan sholat dan juga keikhlasannya. Maksudnya apa? Orang yang lemah itu hatinya lebih bersih daripada keterikatan dunia. Jadi dia sholat udah gak mikirin dunia yang dia buat besok gimana. Udah benar-benar pasrah. Dia doa, udah benar-benar pasrah doanya kepada Allah. Karena dia sudah tidak terikat kepada keterikatan dunia. Sehingga apa? Doa mereka cenderung lebih ikhlas. Keikhlasan inilah bisa jadi penyebab salah satu lebih utama atau lebih cepat doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis ini bukan berarti merendahkan orang yang kuat atau orang yang mampu, bukan. Ini penekanan bahwa kelemahan fisik atau sosial bukan penghalang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pada orang yang lemah itu bisa jadi tempatnya Allah berikan ridho. Kapan? Ketika orang yang lemah itu ada keikhlasan, ada ketaatan, sehingga itulah sebab diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah baca hadis sebelumnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang yang tadinya melihat. Kemudian orang itu sakit. Sehingga dengan sakitnya menyebabkan matanya buta. Ketika dengan butanya dia sabar, dan dia ikhlas, dan dia ridho. Dan sebab itulah orang itu yang mengantarkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi kalau kita kaitkan mereka orang yang belum, orang yang lemah itu, sebab lemahnya itu mereka sabar, mereka ridho, sebab mereka doa itulah lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai kita menyepelekan orang yang lemah dengan memandang sebelah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Dahab ibn Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ana khairu syarikin faman asyraka ma'iyya syarikan fawali syariki ya ayuhan nas akhlisu a'malakum fa inna tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa man khulusa lahu wa la taqulu hadhihi lillah wa lirahim fa innaha lirahimi wa laysa lillahi minha syai' wa la taqulu hadhihi lillah wala taqulu hadhihi lillah law li wujuhikum fa innaha li wujuhikum wa laysa lillah minha syai'un
Wallahu a'lamu bimuradihi. Alhamdulillah, jamaah sekalian, di pagi hari ini kita baru mempelajari bersama hadis ke-4, 5, dan 6 ya. Dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib Imam Muhammad Nasir Al-Albani dalam bab ikhlasul amal. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama-sama dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Akhir pengajian kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa yang kembali nanti disampaikan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim ya dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman usuna bid du'a wa khususan muassis hadhil ma'ahid Jabal Syukur bin Haji Jaman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah.